Tuhan, karena kita bisa kembali berkumpul untuk mengadakan ibadah. Mari kita siapkan hati dan pikiran untuk masuk hadirat Tuhan. Kita bersatu dulu. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai. Kasih Tuhan tak berkesudahan, rahmatnya selalu baru setiap pagi. Mari bersama kita menikmati kasih Tuhan dengan menaikkan pujian, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya. Ya, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami mengucap syukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh kembali bersama-sama mengadakan ibadah kami secara virtual. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat-Mu tidak akan dibatasi oleh waktu apapun Tuhan. Sebab kami dengan hati bersungguh-sungguh menaikkan pujian kami, biarlah Tuhan yang boleh menerima setiap pujian kami. Tuhan, biarlah Kau yang memimpin untuk ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan berkati untuk pendeta Danieli yang akan memberitakan firman-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan, sehingga dia boleh menjadi berkat bagi kami semua. Dan firman-Mu pada pagi hari ini boleh masuk ke dalam hati kami, boleh bertumbuh dan berbuah, sehingga kami boleh mencerminkan karakter Kristus dalam hati, dalam setiap tindakan kami Tuhan, perkataan maupun perbuatan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus menjamah kami semua di sepanjang ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dan teman-teman terkasih, dengarkanlah nas pembimbing pada hari ini yang diambil dari Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ajaib Tuhan, karena Ia sanggup melakukan segala hal. Tak ada satu kuasa pun yang sanggup menandinginya, sebab Allah kita terlebih besar dan agung dan mulia. Mari kita angkat satu pujian, Ajaib Kau Tuhan.
serahkan untuk rencanamu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak dipujikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, Pemegah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber pengharapanku, layak kuasa meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dengan menyanyikan lagu pujian Pribadi yang Mengenal Hatiku.
seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Shalom teman-teman, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Bapa di sorga, kami siswa-siswi SKK 3 Cibubur bersama para guru, kami mau membaca merenungkan firman. Pimpinlah ya Tuhan, sehingga kami diberkati oleh firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, tema kita pada hari ini adalah hukum ke-8, yaitu jangan mencuri. Dari Keluaran pasal 20 ayat 15. Singkat saja, jangan mencuri. Nah, ke-10 firman Tuhan ya, kepada Musa, itu kira-kira tahun 1480 sebelum Masehi. Ya, 1500 tahun sebelum Masehi lah. Jadi 3500-an tahun yang lalu. Itu diberikannya di Gunung Sinai. Nah, teman-teman tahu,
Sebetulnya 10 firman ini, jangan mencuri ya, dari hukum ke-8, itu merumuskan hubungan Allah. Merumuskan hubungan Allah dengan umatnya. Merumuskan hubungan Allah dengan umatnya di masa lalu dan juga kita di masa kini. Perhatikanlah di dalam Keluaran 20 ayat kedua yang berkata, dengan pernyataan Allah, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Nah, jadi teman-teman, sebelum ke-10 firman Tuhan ini diberikan Tuhan kepada orang Israel, bangsa Israel melalui Nabi Musa, itu tidak ada hukum yang mengatur apa saja yang boleh, apa saja yang tidak boleh dilakukan. Termasuk juga pelanggaran hukum ke-8, jangan mencuri. Orang mau mencuri kayak, mau bohong kayak, mau segala macam, nggak ada hukumnya sebelum Tuhan memberikannya. Nah, kata mencuri sendiri itu meliputi harta dan benda milik sesama kita. Perintah ini melarang merampas milik diri sendiri dengan cara memboroskan, dengan berdosa, atau merampas, gitu ya. Kemudian juga merampas milik orang lain. Ya jelas dong Pak Daniel, merampas milik orang lain nggak boleh. Iya betul. Dengan cara apa? Memindahkan batas tanah. Ya kan tanah digeser kan cuma 0,5 meter. Ya tapi kan panjangnya kan kiloan meter. Rugi deh tuh ya orang yang digeser tanahnya. Kemudian melanggar apa lagi? Melanggar hak sesama kita. Misalnya apa? Mengambil berupa rumah. Ngambil berupa rumah yang nggak tanggung-tanggung ya. Atau ladang, kebun ya, sawah dengan paksa. Dengan paksa. Bukankah di dalam rejim Orde Baru juga pernah tercatat semacam apa itu ya, tanah peternakan ya, dibeli dengan murah itu rakyat-rakyat. Harus dibeli dengan murah, jadi rugi. Nah itu sebetulnya tindakan mencuri juga ya oleh rejim. Bukan cuma di Indonesia, tapi di banyak negara, tapi secara halus melakukannya. Kemudian juga dicatat, jangan mencuri itu, jangan menawar melampaui batas. Jadi murah banget, ini berapa duit nih? 1.000, 100 deh. Waduh, jangan juga seperti itu. Lalu apa lagi? Sense of belonging. Rasa memiliki yang tinggi, tapi negatif ini. Jadi udah minjem, nggak ngembaliin. Atau yang ditemukan, bukan miliknya. Jadi dimiliki, itu termasuk mencuri, teman-teman. Lalu apa lagi? Menahan utang. Jadi utang ini udah mesti dibayar, padahal ada duitnya loh. Nggak dibayar, kalau nggak ada duitnya sih nggak apa-apa ya. Lalu apa lagi? Uang sewa, udah mesti dibayar. Gue tanggung dah, gue simpen aja deh duitnya deh. Lalu apa lagi? Upah. Gaji karyawan mesti di tanggal 30 kan dibayar ya. Wah, ini tanggal 30 ini hari Sabtu, bank tutup. Tanggal 1 hari Minggu, udah tanggal 2 aja dah. Nah, ini juga termasuk mencuri ya. Kejam kepada karyawan. Lalu apa lagi? Merampok uang rakyat. Pak Daniel kasar amat sih ngomongnya, masa merampok uang rakyat? Emang ada ya? Ada. Dilakukannya secara halus dengan mencuri pajak. Mestinya bayar pajak 1.000, udah 100 aja deh bayarnya, 900 bagi-bagi ke petugas pajaknya 100, masih ada untung. Itu di zaman dulu ya, nggak tahu sekarang ada nggak yang melakukan itu. Sekarang kan sistem online yang ketahuan kalau ngibul mencuri. Atau juga persembahan untuk pelayanan keagamaan gereja misalnya, ada juga masjid. Uang persembahan dicuri oleh pencuri dan sebagainya. Nah mungkin kalian berkata nih Pak Daniel, jangan takut. Kami siswa-siswi SKK 3 Cibubur. Nggak pernah mencuri dari sejak kecil. Nggak pernah, Pak. Lalu apa lagi? Mencuri barang kayak, duit kayak, nggak pernah. Jangankan mencuri, kepikiran atau terbersit aja enggak dalam benak saya. Tapi jangan lupa teman-teman. Di dalam Imamat 19 ayat 11 nanti kamu baca di rumah. Dikatakan begini, Imamat 19 ayat 11. Janganlah kamu mencuri. Janganlah kamu berbohong. Jadi paket itu mencuri sama berbohong. Dan janganlah
kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Jadi itu paket itu. Mencuri, berbohong, berdusta. Mungkin kita nggak mencuri, tapi ada bohong-bohong kecil, sama saja di mata Tuhan. Ada berdusta, ngibul-ngibul sedikit. Nah, jadi kita perhatikan ya teman-teman ya, ada seorang pencuri nih, tertangkap basah, dia lagi nyolong ya, dihakimi masa, digebukin, lalu diinterogasi sama polisi, dijebloskan ke dalam penjara beberapa waktu lamanya sesuai kejahatan yang dilakukannya. Dia mengakui kesalahannya, menyesal, berjanji tidak akan mencuri lagi. Ini sang pencuri. Tetapi setelah keluar dari penjara, 1-2 hari, memang dia sanggup tidak mencuri. Tapi setelah itu dia mencuri lagi, bahkan yang lebih besar. Ketangkep lagi, dipenjara lagi, dilepaskan lagi, mencuri lagi. Kalau mencuri itu diam-diam. Tingkatannya lebih besar, yaitu merampok, terang-terangan. Orangnya ada, pakai golok, pakai pisau. Waduh. Atau orang-orang yang bekerja di kantoran, juga nggak lepas dari perbuatan mencuri, teman-teman. Cuma melakukannya secara halus, nggak jelas-jelas ngambil uang di tas orang. Misalnya dengan markup, biaya pembelian suatu barang 1.000. Jangan 1.000 dah, masukin aja ke kantor 1.500. Kantor jadi rugi berapa? Rugi 500. 500-nya dimasukin ke kantong sendiri. Nah, ini pun mencuri. Atau dia nggak mencuri itu, dia mencuri waktu. Istirahat mesti 1 jam jadi 2 jam. Di jam kerja mesti kerja, ini pergi main catur, main game atau kemana-mana. Itu pun termasuk mencuri. Kemudian, aduh Pak Daniel, saya mah nggak akan begitu deh. Nggak akan begitu, saya berjanji. Jangan salah. Pelajar dan mahasiswa pun bisa mencuri. Misalnya apa? Nyontek. Ya Bapak Ibu guru ya, suka ngawasin ya, tapi SKK 3 pastilah nggak ada yang nyontek ya. Atau kalau ngelirik sih ya, ngelirik juga termasuk saat ulangan. Bahkan mahasiswa ada yang nggak sanggup bikin skripsi, akhirnya ngejiplak orang lain punya skripsi, namanya plagiator. Nah teman-teman, setelah mengetahui makna mencuri, udah tahu dong ya, mencuri ngambil yang bukan miliknya, dan menyadari kita tidak mampu melepaskan diri dari cengkraman jahatnya mencuri. Karena mencuri itu luas ya, bukan cuma barang, tapi mencuri kemuliaan Tuhan. Harusnya hormat kemuliaan buat Tuhan nih, buat saya nih, suaranya hebat, pinter, itu pun mencuri kemuliaan Tuhan. Kita sadar, seperti penjahat itu yang ketangkep, nggak sanggup melepaskan diri dari kuasa kejahatan mencuri itu. Nah, sebab itu bagaimana caranya? Mungkin kita bertekad hanya sanggup 1 bulan, 2 bulan. Yang tepat adalah kita datang kepada Tuhan yang memberi 10 hukum ini. Karena ini perjanjian antara Tuhan dan umatnya, Israel dan juga kita hari ini yang percaya kepadanya. Kita katakan dan akui, Tuhan, saya tidak sanggup. Tidak sanggup melepaskan diri ini. Saya mau menjadi anak Tuhan yang menurut akan perintah Tuhan. Tolong ya Tuhan, lepaskan saya dari kuasa jahat, yaitu hal mencuri. Karena saya tahu hukuman di penjara ini, di dunia ini cuma sementara. Tapi apabila saya tidak bertobat, tidak melepaskan diri, saya akan mendapat hukuman kekal selama-lamanya. Ngeri di neraka tanpa Tuhan. Terima kasih Bapak. Nah, begitulah teman-teman, hukum ke-8, jangan mencuri. Mari kita berdoa. Berkatilah firman-Mu ya Tuhan. Tolonglah setiap anak yang sedang bergumul, mungkin ada rasa mencuri atau kleptomani, berbohong, berdusta. Lepaskan mereka, lepaskan kami ya Bapak. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu beserta dengan anak-anak sekalian kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus. Terima kasih atas berkat Tuhan yang telah menyertai kami sehingga kami telah menyelesaikan segala aktivitas ibadah kami pada hari ini. Tuhan memberkati kami, memberkati Indonesia, memberkati negara kami Tuhan, agar kami dapat patuh menaati segala prokes yang berlangsung. Tuhan membantu kami agar dapat terhindar dari COVID-19 Tuhan Yesus. Hamba juga mau berdoa untuk sekolah Kristen Ketapang Bapak dari tingkat tertinggi maupun yang terendah. Kiranya Tuhan memberkati segala pegawai maupun Bapak Ibu guru yang beraktivitas di sekolah Tuhan. Engkau menjauhkan mereka dari sakit penyakit dan mara bahaya. Engkau memberkati Tuhan Yesus. Hamba juga mau berdoa Bapak untuk anak didik dan orang tua apabila ada yang mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan memberkatinya, memulihkannya dengan makanan dan minuman yang ia konsumsi. Hamba juga mau berdoa Tuhan untuk PAT yang akan berlangsung untuk anak kelas 10 dan 11. Kiranya Tuhan dapat memberkati mereka, membuat mereka takut akan Tuhan, serta mereka juga dapat menyelesaikan PAT nanti dari awal, pertengahan hingga akhir dengan baik Tuhan Yesus. Buat mereka juga berlaku jujur Tuhan dalam pengerjaannya. Hamba juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk aksos yang akan berlangsung Tuhan dalam waktu dekat ini. Kiranya tangan Tuhan menyertai Bapak Ibu guru, anak-anak maupun Bapak Ibu guru pegawai yang lain Tuhan yang ikut turut serta dalam pelayanan aksos yang akan berlangsung. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, dalam nama anakmu Yesus Kristus kami ucap syukur dan doa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadat ini dengan menyanyikan lagu pujian Berkat Kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik,
teramat baik aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari teman-teman, Bapak Ibu Guru, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa untuk SKK 3, khususnya SMA kelas 10, 11, 12, berdoa untuk para siswa yang menghadapi ulangan umum dan juga ulangan akhir, sehingga yang kelas 12 akan lulus, melanjutkan kuliah. Tuhan memberkati mereka. Yang kelas 10 akan naik ke kelas 11. Yang kelas 11 akan naik ke kelas 12. Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan dan sukacita. Juga masih di masa pandemi ini, biarlah pandemi semakin melandai dan hilang total sehingga para siswa-siswi dan guru-guru boleh belajar mengajar di dalam proses dengan baik. Terima kasih Tuhan kalau ada murid-murid, siswa-siswi yang sedang bergumul imannya atau keluarganya, ada yang kedapatan dikuasai oleh roh mencuri. Biarlah Tuhan menolong, lepaskan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau mendengarkan doa kami. Hamba-Mu memohonkan berkat, anugerah, keselamatan dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan, penyertaan Roh Kudus ketiga yang esa, menyertai saudara-saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin.